Halo teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan tips and trick cara membuat laporan keuangan yang simple di Excel. Nah, caranya kita langsung aja ya. Ini kita sudah memiliki data yang lumayan, data dari 20 transaksi yang terjadi mulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan 22 Juli. Ini kemudian ada juga kolom debit atau pengeluaran yang terjadi, kemudian ada kolom kredit. Nah, untuk saldonya ini itu nanti akan saya peragakan bagaimana cara membuatnya. Kemudian ada kategori pemasukan, kategori pengeluaran, dan juga keterangan yang dimana ini adalah keterangan pribadi dari masing-masing transaksi. Nah, kita langsung aja. Untuk saldonya, cara membuat saldo ini menjadi otomatis, ini caranya adalah begini. Nah, ini kan karena saldo awal, jadi kita langsung aja masukin 5 juta ya. Karena tidak mungkin terjadi debit dan juga ya kreditnya berarti 5 juta. Kemudian untuk khusus untuk bawahnya, apabila terjadi debit atau mungkin ataupun kredit, caranya adalah dengan menggunakan sama dengan, kemudian kita pilih saldo dikurangi debit ditambah kredit. Nah, logikanya gimana sih? Jadi saldo akhir dari setiap transaksi yang terjadi ini, logikanya adalah saldo awal kita kurangi dengan kejadian debit yang terjadi, dan kemudian ditambah dengan kredit. Nah, kita sama dengan kan. Nah, ini kan masuk akal ya. Apabila saldo akhir 5 juta, kemudian terjadi debit sebesar 1,5 juta, kemudian saldo akhirnya jadi 3,5 juta. Nah, ini langsung kita breakdown aja. Oke, nah ini langsung otomatis ya menyesuaikan. Ini 62670, terus habis ada kredit 100.000 jadi 2,770. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini akan kita buat pengkategoriannya. Jadi masing-masing dari kategori ini sudah keluar berapa ribu atau masuk berapa ribu sih. Oke, kita coba kategorikan terlebih dahulu, mulai dari pemasukan, kemudian pengeluaran. Oke, ini kita coba tulis kategori, ini jumlah, kemudian ini juga kategori, ini jumlah. Nah, ini kita rapikan dulu aja. Nanti untuk lebih rapi lagi kita pakai table. Ini untuk pemasukan kategori dari pemasukan nih. Kan cuma dua ya. Kalau apakah bisa kalau menulis kayak gini, saldo awal jumlahnya berapa? 5 juta. Terus habis itu mingguan berapa? 100.000. Kalau kayak gini bisa-bisa aja, boleh-boleh aja, tapi masalahnya ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, maka dari itu kita bisa langsung aja menggunakan fungsi yang namanya unique. Fungsi unique ini gimana sih? Jadi fungsi unique ini fungsinya adalah tujuannya adalah untuk mengambil data-data yang ada. Jadi misal gini, kalau kita unique ini, data bagian ini nanti akan terambil saldo awal dan juga mingguan. Kalau misalnya kita unique bagian dari ini, maka kita akan mendapatkan outputnya adalah biaya kuliah, tarik cash, pakaian, galon. Kemudian ini kan ada beberapa kategori makannya, ada beberapa ya, ada sekitar 6 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti akan keluar jadi satu hasil. Dan ini bisa digunakan untuk mempermudah kira-kira kategori apa saja sih yang ada gitu. Jadi kita mulai aja deh, kita langsung peragain. Misal kita unik kayak ini. Nah, kita kayak ini. Oke. Nah, ini ada 0 ini sebenarnya tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi akan mengganggu proses penjumlahan. Ada baiknya kita mengeluarkan 0 ini, tapi nanti kita akan peragakan dulu. Ini karena contohnya hanya 2, jadi kurang jelas ya tujuannya ngapain ya. Coba kalau misalnya kita mulai dari sini, kita unik, terus habis itu kita breakdown kayak gini. Nah, ini akan menghasilkan output. Makannya yang awalnya jadi 6 jadi 1. Outputnya jadi 1 ketika kita unik. Jadi kita akan mengambil data masing-masing kategori. Biar kita tahu, oh ini ada banyak kategori, tapi kalau misalnya datanya terlalu banyak sampai 4.000 kan ribet ya carinya satu-satu. Oh ternyata misal udah
nemu kayak gini, terus habis itu nyari sampai bawah sampai data ke 3000, ada kategori baru lagi, harus ditambahin lagi manual gitu kan susah. Jadi kita pakai unique aja. Nah, tapi ini ada 0 ini kan cukup mengganggu ya. Jadi cara menghilangkannya adalah dengan menambah fungsi lagi di dalamnya. Jadi dalam unique ini kita tambahin filter. Filter ini kita baca dulu. Array ini adalah datanya yang mau difilter yang mana. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan apa saja di filter ini. Kita pakai titik koma sesuai dengan ada tulisannya di sini, pakai titik koma ya. Kemudian kita include itu kita masukkan apa saja. Jadi kita masukkan semua data yang di sini, yang dimana datanya itu tidak sama dengan tanda panah seperti ini harus sesuai ya teman-teman ya. Itu artinya tidak sama dengan kosong. Jadi tanda petik 2 ini artinya kosong ya. Tapi jangan diberi spasi karena kalau diberi spasi berarti ini yang ada spasinya 1 gitu. Jadi ini benar-benar harus terapit dua dari dua tanda petik ini harus terapit. Kemudian jangan lupa juga berikan tanda kurung. Karena ini ada dua tanda kurung ya, dua pembuka, jadi harus diakhiri dengan dua penutup. Nah, nolnya jadi hilang. 0 ini tuh sebenarnya adalah kolom yang kosong ini. Tapi karena kita filter, dimana yang diambil itu hanya yang tidak kosong, yang tidak sama dengan kosong. Jadinya ada saldo awal dan mingguan saja. Nanti kalau misalnya kita coba di sini, nanti akan ketahuan nolnya akan hilang gitu. Filter data yang ini, kemudian dimasukkan data yang ini, tapi tidak sama dengan kosong. Terus habis itu tutup kurung 2 kali. Nah, nolnya hilang. Kemudian untuk mengetahui jumlahnya, oke teman-teman, ini kan sebenarnya kan ada banyak datanya hanya ada 20. Tapi kalau misalnya datanya ada banyak tuh gimana sih? Ya nanti kita langsung aja di filternya ini kita langsung ubah aja ke 4000 ya gitu misalnya ya. 4000 deh. Terus habis itu ini jadi 4000 juga. Oke. Nah, terus habis itu kita drag down. Oh, ini udah ya. Terus ini juga kita ubah jadi 4000 ya. Jadi misal ada 4000 data gitu. Karena ini akan memudahkan teman-teman untuk otomatis gitu biar nggak usah ngedrag lagi gitu. Oke. Terus habis itu jumlahnya caranya adalah untuk mengetahui setiap kategori itu pengeluarannya atau pemasukannya itu berapa. Caranya adalah menggunakan sum if. Jadi penjumlahan yang ada syaratnya ya. Sum if ini kita baca dulu rumusnya range. Range-nya itu maksudnya adalah range dari kategorinya itu apa sih yang bakal dijumlahkan, range kriteria. Kita tarik dari sini karena ini masuknya pemasukan. Kita tarik range-nya dulu. Kemudian kriteria. Kriterianya adalah ini ya, saldo awal. Kemudian sum range. Sum range ini kira-kira tuh saldonya yang mau dijumlahkan yang mana, bagian data saldonya mau dijumlahkan yang mana, yang ini ya karena pemasukan kredit. Nah ini nanti akan secara otomatis menjumlahkan seluruh kategori pemasukan, seluruh kredit dari yang termasuk dari kategori pemasukan saldo awal maupun saldo awal ya karena kriterianya di sini saldo awal. Kita enter nih, masuk 5 juta. Kemudian kita mingguan, kita tarik langsung ke bawah aja deh, 100.000. Nah, ini sebenarnya tadi nggak boleh sembarangan juga, karena sebenarnya kalau misalnya kita hanya satu terus kita langsung drag down, ini nanti akan mengubah range-nya. Kalau di sini teman-teman bisa lihat, ini range-nya di sini ya masih aman ya. Tapi kalau misalnya hanya satu terus kemudian kita drag down, itu nih jadi malah turun. Ini bahaya ya teman-teman, karena nanti akan ada variabel yang tidak akan terdeteksi. Nah caranya gimana sih biar tetap gitu, biar tetap ini kita lock pakai dolar. Dolar ini tidak akan mengubah, sistem akan membawanya dengan ini tidak boleh dirubah meskipun
di drag ya. Untuk kriteria ini jangan di dolar, karena seiring menurunnya, maksudnya apabila di drag down, seiring rumus ini digunakan di per kolom, itu nanti akan menyesuaikan dengan kriteria yang di bawahnya. Jadi misal di sini J3, kalau misalnya kita dolar terus kita drag down, nanti di bawahnya sini ini akan J3 juga, padahal harusnya adalah J4. Kriterianya adalah harusnya di mingguan ini. Jadinya jangan di dolar atau dikunci. Kemudian ini kita tambahkan juga karena ini termasuknya range datanya ya. Kemudian juga untuk memudahkan teman-teman, kita langsung tambahin 4000 aja biar nanti otomatis gitu. Oke, nah terus habis itu kita breakdown aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini nggak berubah sama sekali ya. Kemudian J4, nah ini karena tidak di dolar akan menyesuaikan mingguan ini. Di mingguan, kemudian ini juga tidak berubah ya. Oke, aman. 100.000 sama kan. Kemudian untuk pengeluarannya ini kita sum if lagi, terus habis itu range-nya adalah ini, kemudian kriterianya adalah ini, sum range-nya adalah debit. Nah ini jangan lupa kita dolar ya, karena range-nya tidak boleh berubah, kriterianya tapi jangan di dolar. Kemudian ini kita dolar juga. Dan untuk memudahkan teman-teman, kita coba 4000. Ini ketahuan ya jumlahnya ada 1.500.000. Nah, kita oke. Ini kita juga bisa ngubah juga nih. Kalau mengubah kita langsung aja kayak gini, tambahin komanya. Ubah biar nanti terstruktur gampang ya. Nah, oke. Ini kemudian udah selesai nih. Terus kalau misalnya mau nambahkan, mau jumlahin semua, saya sarankan jangan di bawah sini, kecuali memang datanya sudah fix hanya 20 transaksi saja. Tapi kalau misalnya ini akan bertambah seiring berjalannya waktu, taruh jumlahnya di sini ya, jumlah pengeluaran. Karena nanti apabila teman-teman menambahkan yang baru tapi ditaruh di bawah sini akan mengganggu proses unik. Karena proses unik ini akan memunculkan sesuatu yang baru di bawah sini. Jumlah pengeluaran, kemudian ini kita sama dengan sum dalam kurung, mulai dari K4 ya, K4 sampai K4000 misalnya. Jumlah pemasukan, K3 berarti. Nah, jumlah pengeluarannya sum dari M3 sampai M4000. Nah, saldo akhir ya sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ini kan sama ya, 2.070.000. Nah, maksudnya gimana sih tadi saya ngomong memudahkan teman-teman. Nah, gini maksudnya, kalau misalkan teman-teman ini akan menggunakan tabel ini dalam waktu lama, maksudnya akan digunakan terus-menerus setiap harinya, akan bertambah terus datanya setiap harinya. Jadi kita nanti ini maksudnya memudahkan tuh gini. Jadi kalau misalnya kita memasukkan transaksi baru ya pada tanggal 23 Juli 2023, itu ada kredit sebesar, misal kita nih dapat bonus gitu loh, bonus 5 juta ya, wah amin. Nah, kemudian saldonya ini kita drag langsung aja, yang banyak aja nggak apa-apa ya, coba sampai segini. Nah, terus habis itu ini kan otomatis ya 7 juta, jadi 7 juta. Kemudian ini kategori pemasukannya apa, bonus misal. Nah, otomatis akan masuk di sini gitu teman-teman. Jadi gampangnya adalah begitu. Terus habis itu ini kita coba misal sampai segini lah. Kemudian ini juga
breakdown. Nah, oh ya, kalau misalnya ada tanda tag kayak gini, ini artinya kolomnya kurang besar ya, jadi diperbesar aja. Jangan khawatir, jangan kaget. Kemudian misal nih, kemudian ada tanggal 22, 24 Juli. Ada yang sakit, harus mengeluarkan biaya untuk berobat. Kita masukin kategori pengeluarannya adalah kesehatan. Nah, ini akan otomatis masuk lagi. Terus saldo akhirnya jadi 5 juta. Nah, karena tadi kita langsung pakai datanya banyak, kita sumnya sampai 4000, jadi ini akan otomatis tertambah sendiri. Begitu. Nah, jadi ini akan memudahkan teman-teman untuk menggunakan ini terus-menerus ya. Kemudian tadi, apabila kita taruh jumlahnya di bawah, ini akan mengganggu proses unik. Jadi ada baiknya kita menggunakan kolom terbaru untuk mengetahui jumlah dari masing-masing ini. Nah, kalaupun datanya sudah fix ya, tidak apa-apa kalau misalnya mau dipakai gitu, mau dipakai di bawah aja deh, nggak apa-apa, soalnya ini datanya udah fix, itu boleh-boleh aja. Nah, ini simpelnya kayak gini. Jadi teman-teman bisa memperagakannya, bisa memakainya lagi sesuai dengan keuangan teman-teman. Oke teman-teman, jadi gimana caranya sih kalau misalnya kita mau bikin chartnya atau chart dari grafik ini atau grafik ya? Caranya adalah dengan kita pilih datanya dulu, kategorinya, kemudian ini. Nah, kita pilih chartnya. Chart title-nya ini kita ubah misalnya besaran pengeluaran per kategori. Jadi teman-teman bisa lihat, wah ternyata ini kelihatan besar banget, karena kalau misalnya lihat secara angka kan banyak ya. Walaupun sewaktu-waktu ada data yang harus diubah, itu caranya gini. Chart data range kita ubah aja langsung, misal L3 ya, L3 sampai M14. Nah, ini ternyata harus berubah nih, ada data baru, ada M15 misalnya. M15 ini coba kita tambahin ya, biar karena ini kosong, kita tambahin, coba tambahin misalnya pada tanggal 25 Juli itu ada pengeluaran sebesar 150.000 talang. Misal kita menalang teman 150.000. Nah, ini akan masuk kategori baru. Kemudian ini akan masuk ya, karena tadi data range-nya udah diubah jadi 14. Mengubah data range-nya tadi adalah dengan select data. Kemudian ini kita edit. Oh, maaf salah. Ini harusnya adalah form ke ini chart design, select data, terus jadi ini tadi ini kita ubah dia misal 14 doang, berarti cuma sampai kesehatan. Tapi bawahnya ternyata ada yang baru, kategorinya 15. Nah, untuk yang ini manual saja karena memang variabel tidak mungkin akan berubah ya, maksudnya ya pasti akan, variabel itu sifatnya general, jadi tidak spesifik, maka dari itu keterangan ini yang akan berfungsi untuk menspesifikkan maksud dari talang ini apa, misal traktiran teman gitu. Ya, jadi sekian laporan keuangan dari saya. Kalau apabila ada kesalahan, mohon maaf. Oh ya, untuk hal yang sama ini dapat berguna untuk pemasukan juga, jadi nanti teman-teman bisa praktikkan untuk grafnya gitu. Sekian, terima kasih telah menonton tips and trick dari pembuatan laporan keuangan ini. Sampai jumpa di tips and trick Excel yang lain. Terima kasih.